Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit sore itu berwarna jingga lembut, memandikan teras rumah kecil Nita dengan cahaya hangat yang menenangkan. Angin sepau-sepau menggerakkan daun-daun pohon mangga di halaman, menciptakan tarian bayangan yang damai di atas lantai keramik. Nita duduk di kursi rotan, secangkir teh melati yang sudah mendingin menemaninya. Pikirannya tertuju pada satu hal, suara langkah kaki kecil yang akan segera terdengar dari ujung jalan. Elzar, putranya yang berusia 6 tahun, sedang dalam perjalanan pulang dari rumah neneknya, rumah Bu Idi, yang hanya berjarak 5 rumah dari sini. Sebuah jarak yang begitu dekat, terasa aman, dan sudah menjadi rutinitas mingguan bagi mereka. Setiap hari Sabtu, Doni, suaminya, akan mengantar Elzar ke sana pagi-pagi sebelum berangkat kerja, dan sore harinya Elzar akan berjalan pulang sendiri. Katanya, untuk melatih kemandirian. Nita selalu setuju, meski hatinya tak pernah bisa sepenuhnya tenang sampai ia melihat sosok mungil itu membuka gerbang rumah. Tak lama kemudian, suara yang ditunggunya terdengar. Gerbang besi didorong pelan, menimbulkan bunyi derit yang khas. Sosok Elzar muncul, ransel kecil bergambar dinosaurus tampak kebesaran di punggungnya. "Ibu, Elzar pulang," serunya. Suara cerianya terdengar sedikit lelah. Nita tersenyum lebar, rasa lega seketika menyelimuti hatinya. Ia bangkit dari kursi dan menghampiri putranya. "Selamat datang, jagoan ibu. Bagaimana harimu di rumah nenek?" tanyanya sambil berjongkok, merapikan rambut Elzar yang sedikit berantakan karena angin. Elzar tersenyum, senyum yang selalu berhasil meluluhkan hati Nita. Tapi hari ini, ada yang berbeda. Senyum itu tidak mencapai matanya. Mata bulat yang biasanya berbinar penuh energi itu tampak sedikit redup, seolah menyimpan awan kelabu di baliknya. Nita mengira mungkin Elzar hanya kelelahan setelah seharian bermain. "Seru, Bu. Tadi Elzar nonton kartun, terus makan siang sama nenek," jawabnya. Suaranya terdengar normal, tapi Nita, dengan naluri keibuannya yang tajam, menangkap getar aneh di dalamnya. "Syukurlah kalau begitu. Ayo masuk, ibu sudah siapkan puding coklat kesukaanmu," ajak Nita sambil menggandeng tangan kecil Elzar. Saat itulah Nita merasakannya. Elzar sedikit meringis, genggaman tangannya yang mungil terasa kaku. Nita berhenti melangkah, perhatiannya langsung terpusat pada tangan putranya. Ia menunduk, dan jantungnya serasa berhenti berdetak sesaat. Di pergelangan tangan Elzar, di bawah lengan kaos pendeknya, membayang sebuah lebam kebiruan yang cukup besar. Warnanya gelap, menandakan bekas benturan yang keras. "Elzar, tanganmu kenapa, nak?" tanya Nita, suaranya berusaha ia jaga agar tetap tenang, meski kepanikan mulai merayap naik ke tenggorokannya. Elzar menarik tangannya dengan cepat, menyembunyikannya di belakang punggung. Senyum di wajahnya semakin dipaksakan. "Tidak apa-apa, Bu. Tadi Elzar jatuh waktu lari di halaman nenek," katanya, matanya menghindari tatapan Nita. "Jatuh." Sebuah jawaban yang paling umum dan mudah diterima. Tapi lebam itu tidak terlihat seperti lebam karena jatuh. Bentuknya aneh, tidak seperti bekas goresan atau benturan pada lutut atau siku yang biasa didapat anak-anak saat terjatuh. Ini lebih mirip bekas cengkeraman. Nita menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir pikiran-pikiran buruk yang mulai berkerumun di kepalanya. "Jatuh? Coba ibu lihat, mana lagi yang sakit?" bujuk Nita dengan suara selembut mungkin. Ia menuntun Elzar masuk ke dalam rumah, mendudukannya di sofa ruang tengah yang terang. Dengan sangat hati-hati, ia mengangkat lengan kaos Elzar. Dunia Nita seakan runtuh saat itu juga. Bukan hanya satu, tapi ada beberapa lebam lain di lengan atasnya. Bentuknya lonjong dan warnanya bervariasi, dari ungu gelap hingga kuning kehijauan, menandakan luka itu tidak terjadi di waktu yang bersamaan. Ini bukan bekas jatuh. Ini adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang mengerikan. Dengan tangan gemetar, Nita memeriksa bagian tubuh Elzar yang lain. Ia mengangkat ujung celana pendek putranya. Pemandangan yang sama menyambutnya. Kakinya, dari betis hingga paha, dihiasi bercak-bercak serupa. Nita menatap putranya, mencari jawaban di mata bening itu. Elzar masih berusaha tersenyum, tapi usahanya gagal total. Bibirnya bergetar, dan setetes air mata akhirnya lolos dari sudut matanya, mengalir membasahi pipinya yang tembam. Ia tidak menangis meraung-raung, hanya air mata sunyi yang mengalir, seolah mewakili rasa sakit yang terlalu besar untuk diungkapkan dengan suara. Pemandangan itu menyayat hati Nita lebih dalam daripada ribuan pisau. Anaknya kesakitan,
Tapi ia berusaha keras untuk menyembunyikannya di balik senyuman. Sayang, tolong jujur sama ibu. Siapa yang melakukan ini padamu? Bisik Nita, suaranya serak menahan tangis. Kamu berkelahi dengan teman? Elzar menggeleng pelan. Air matanya semakin deras. Tidak, Bu. Elzar. Elzar jatuh waktu lari pulang tadi. Di jalan, jawabnya, mengubah alibinya. Jawaban yang berubah-ubah itu semakin meyakinkan Nita bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Elzar. Sesuatu yang membuatnya sangat ketakutan. Ketakutan untuk berkata jujur. Siapa yang bisa membuat anaknya setakut ini? Nita memeluk tubuh mungil itu, merasakan getaran halus yang menjalari punggungnya. Anaknya sedang berbohong untuk melindungi seseorang. Atau mungkin, untuk melindungi dirinya sendiri dari ancaman yang lebih besar. Nita tidak mau memaksa Elzar lebih jauh. Ia tahu, menekan anaknya dalam kondisi seperti ini hanya akan menambah traumanya. Ia harus mencari tahu kebenarannya sendiri. Untuk saat ini, yang terpenting adalah merawat luka fisik dan batin putranya. Nita mengambil kotak P3K, mengeluarkan salep pereda nyeri dan kompres dingin. Dengan sentuhan selembut kapas, ia mulai mengobati lebam-lebam itu satu persatu. Elzar hanya diam, matanya menatap kosong ke depan, seolah raganya ada di sana tapi jiwanya melayang ke tempat lain. Setiap kali Nita menyentuh sebuah lebam, hatinya terasa seperti dicabik-cabik. Ia membayangkan rasa sakit yang harus ditanggung oleh tubuh sekecil ini. Ia membayangkan ketakutan yang pasti dirasakan oleh putranya saat luka-luka itu dibuat. Amarah mulai membara di dalam dirinya, sebuah amarah murni yang hanya bisa dirasakan seorang ibu ketika anaknya disakiti. Ia akan menemukan pelakunya. Siapapun itu, ia akan membuatnya membayar mahal. Saat Nita sedang mengompres lembut lebam di betis Elzar, suasana begitu hening, hanya terdengar suara detak jam dinding dan isak tangis Elzar yang tertahan. Dalam keheningan itu, Elzar tiba-tiba berbisik, suaranya begitu lirih, nyaris tak terdengar, seolah ia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Sebuah kalimat pengakuan yang tidak disengaja, terucap dari alam bawah sadarnya yang terluka. Nenek bilang, Elzar anak nakal, jadi Elzar dihukum. Dunia Nita berhenti berputar. Udara di dalam paru-parunya seakan tersedot habis. Kompres di tangannya jatuh ke lantai tanpa suara. Ia menatap Elzar, yang langsung membelalakan matanya seolah sadar telah mengatakan sesuatu yang terlarang. Ia segera menutup mulutnya dengan kedua tangan kecilnya, tatapan ngeri terpancar dari matanya. Nenek, Bu Widi, ibu mertuanya sendiri. Orang yang seharusnya menyayangi dan melindungi cucunya. Pikiran Nita kosong. Rasa dingin yang menusuk menjalari tulang punggungnya, lebih dingin dari es manapun. Itu bukan lagi sekadar kecurigaan, tapi sebuah kepastian yang menghantamnya seperti palu godam. Rasa kaget, tidak percaya, dan sakit hati bercampur menjadi satu, menciptakan badai emosi yang dahsyat di dalam dadanya. Tapi di atas semua itu, amarahnya kini menemukan target yang jelas. Amarah itu tidak lagi buta. Ia kini memiliki wajah, nama, dan suara. Wajah ibu mertuanya. Nita memeluk Elzar erat, menyembunyikan wajahnya di rambut putranya agar Elzar tidak melihat sorot mata ibunya yang kini telah berubah. Sorot mata seekor singa betina yang baru saja melihat anaknya dilukai. Permainan sandiwara telah berakhir. Perang baru saja dimulai. Setelah bisikan mengerikan itu keluar dari mulut Elzar, keheningan yang menyelimuti ruang tengah terasa pekat dan menyesakan. Nita masih mematung, memeluk erat tubuh kecil putranya. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya, berputar-putar seperti kaset rusak. Setiap putarannya menggoreskan luka yang lebih dalam di hatinya. Nenek bilang, Elzar anak nakal, jadi Elzar dihukum. Bukan kecelakaan. Bukan jatuh. Bukan perkelahian anak-anak. Itu adalah hukuman. Sebuah tindakan yang disengaja, dilakukan oleh orang yang paling tidak pernah ia duga. Nita melepaskan pelukannya perlahan. Ia menatap wajah Elzar yang pucat pasi, penuh ketakutan setelah menyadari kesalahannya berbicara. Nita mengusap pipi anaknya dengan lembut. Tidak apa-apa, sayang. Tidak apa-apa, bisiknya, mencoba menenangkan Elzar sekaligus dirinya sendiri. Sekarang Elzar makan pudingnya, ya? Setelah itu nonton film kartun di kamar. Ibu mau menelepon sebentar. Nita butuh waktu untuk menenangkan Elzar, meyakinkannya bahwa ia tidak marah, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setelah memastikan Elzar tenang di depan televisi dengan semangkuk puding, Nita berjalan menuju dapur dengan langkah kaki yang terasa berat seolah menopang beban bertonton. Tangannya meraih ponsel di atas meja makan, jari-jarinya terasa kaku dan dingin. Pikirannya berkecamuk. Apa yang harus ia lakukan? Haruskah ia menelepon Doni terlebih dahulu? Tidak,
Doni sedang di tengah rapat penting di luar kota, baru akan pulang malam nanti. Kalaupun ia menelepon, Doni mungkin tidak akan langsung percaya. Suaminya sangat mencintai dan menghormati ibunya. Ia pasti akan membela ibunya, mengatakan bahwa ini semua hanya salah paham. Doni akan berkata, ibu tidak mungkin melakukan itu. Nita tahu suaminya. Ia butuh bukti yang tak terbantahkan. Maka, hanya ada satu jalan. Ia harus mendengar pengakuan itu dari sumbernya langsung. Dengan tangan gemetar, ia mencari nama, ibu mertua, di daftar kontaknya. Jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul rongga dadanya seperti genderang perang. Setiap detik sebelum menekan tombol panggil terasa seperti 1 jam. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa ketenangan yang ia miliki. Ia harus terdengar rasional. Ia tidak boleh terbawa emosi. Ia menekan tombol rekam suara di ponselnya. Sebuah firasat menyuruhnya melakukannya. Lalu, dengan sekali tekan, ia memulai panggilan itu. Nada sambung berbunyi sekali, 2 kali. Di dering ketiga, panggilan itu diangkat. Halo, Nita. Ada apa? Suara Bu Widi terdengar seperti biasa. Datar, sedikit angkuh, tanpa kehangatan sedikit pun. Suara yang selama bertahun-tahun selalu membuat Nita merasa kecil dan tidak berharga. Nita menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Selamat sore, Bu. Maaf mengganggu waktunya. Nita memulai dengan formalitas, suaranya ia paksa agar tidak bergetar. Saya hanya ingin bertanya. Tadi Elzar pulang dengan beberapa lebam di tangan dan kakinya. Katanya dia sempat jatuh di halaman. Apa ibu melihat kejadiannya? Nita sengaja memberikan jalan keluar untuk ibu mertuanya. Sebuah kesempatan untuk berbohong, untuk mengarang cerita tentang cucunya yang terlalu aktif dan tidak bisa diam. Ia berharap, dalam hati kecilnya, bahwa ia salah. Bahwa ada penjelasan logis di balik semua ini. Keheningan sejenak di seberang telepon. Nita bisa mendengar suara televisi dari latar belakang. Lalu, ia mendengar Bu Widi tertawa. Bukan tawa hangat seorang nenek. Itu adalah tawa sinis yang dingin dan merendahkan. Tawa yang seolah berkata, dasar bodoh, akhirnya kau sadar juga. Jatuh? Kau pikir aku sebodoh itu untuk percaya pada alasan anak kecil? Balas Bu Widi, nadanya berubah tajam, penuh dengan racun kebencian. Nita terkesiap. Jantungnya mencelos. Maksud ibu? Tentu saja dia tidak jatuh. Suara Bu Widi meninggi, tanpa beban, tanpa penyesalan. Iya, aku yang pukul. Kenapa? Kau kaget? Anakmu itu pantas mendapatkannya. Dasar anak nakal, sama seperti ibunya yang tidak becus mendidik. Pengakuan itu meluncur begitu saja, lugas, tajam, dan brutal. Tidak ada usaha untuk menutup-nutupi, tidak ada sedikit pun rasa bersalah. Nita merasa seolah tanah tempatnya berpijak terbelah 2. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia tidak bisa berkata-kata. Telinganya berdenging, otaknya berusaha mencerna kenyataan yang baru saja menghantamnya dengan kekuatan penuh. Wanita di seberang telepon ini, ibu dari suaminya, nenek dari anaknya, baru saja mengakui telah melakukan kekerasan dengan nada penuh kemenangan. Nita masih diam, terlalu syok untuk merespons. Keheningannya sepertinya dianggap sebagai kelemahan oleh Bu Widi, yang kemudian melanjutkan rentetan kalimat kejamnya. Kau tahu, anak itu benar-benar cerminan dirimu. Ceroboh, tidak tahu aturan, dan selalu membuat masalah. Tadi dia menumpahkan sirup di atas taplak meja sulaman baruku. Kau tahu berapa lama aku membuatnya? Anak itu harus diberi pelajaran. Kalau kau tidak bisa mendidiknya, maka biar aku yang turun tangan. Nita mencengkeram pinggiran meja makan dengan erat, buku-buku jarinya memutih. Taplak meja. Anaknya disiksa hanya karena taplak meja. Rasa syoknya perlahan menguap, digantikan oleh gelombang amarah panas yang membakar seluruh tubuhnya. Ibu tidak punya hak. Nita mencoba berbicara, tapi suaranya terputus. Hak? Aku ini neneknya. Aku lebih tahu cara mendidik anak daripada kau. Seharusnya dari dulu Doni mendengarkan aku. Seharusnya dia menikah dengan Laras, wanita yang sederajat, punya pendidikan, dan berasal dari keluarga terpandang. Hidupnya pasti jauh lebih baik sekarang. Anaknya pun pasti akan terdidik dengan benar. Tidak seperti Elzar, cerocos Bu Widi, akhirnya mengeluarkan semua isi hatinya yang paling busuk. Laras. Nama itu lagi, nama yang selama bertahun-tahun menjadi hantu dalam pernikahan Nita. Nama yang selalu digunakan Bu Widi sebagai senjata untuk menyerangnya, untuk membuatnya merasa tidak pantas. Sekarang Nita mengerti. Ini bukan tentang Elzar yang nakal.
Ini bukan tentang taplak meja. Ini adalah tentang kebencian Bu Widi padanya. Elzar hanyalah pelampiasan, samsak hidup bagi semua kekecewaan dan kebencian mertuanya selama ini. Setiap pukulan yang mendarat di tubuh kecil Elzar, sesungguhnya ditujukan untuk Nita. Bukan dengan perempuan miskin sepertimu yang hanya bisa melahirkan anak pembawa sial. Lanjut Bu Widi, dan kalimat itu menjadi puncaknya. Cukup. Nita sudah mendengar cukup. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Jembatan antara mereka telah runtuh dan terbakar habis. Dengan satu gerakan, Nita menjauhkan ponsel dari telinganya. Ia masih bisa mendengar tawa sinis Bu Widi dari pengeras suara, sebelum ia menekan tombol merah untuk mengakhiri panggilan. Hening. Ponsel itu meluncur dari genggaman Nita, jatuh ke atas meja dengan bunyi pelan. Nita berdiri terpaku di tengah dapur. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Semua emosi yang bergejolak di dalam dirinya tadi seolah membeku, mengkristal menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya, sebuah ketenangan yang mematikan. Ia menatap tangannya yang tidak lagi gemetar. Ia merasakan detak jantungnya yang kini berirama normal, namun setiap detaknya terasa berat dan penuh tujuan. Wanita itu telah mengakui semuanya. Dengan bangga. Tanpa penyesalan. Dan ia telah merekam semuanya. Nita menatap layar ponselnya, melihat notifikasi bahwa rekaman suara telah tersimpan. Itu adalah senjatanya. Kunci dari segalanya. Malam ini, saat Doni pulang, tidak akan ada lagi perdebatan. Tidak akan ada lagi keraguan. Yang ada hanyalah kebenaran yang telanjang dan menyakitkan. Kebenaran tentang ibu yang selama ini ia puja. Nita berjalan ke ruang tengah, melihat Elzar yang tertidur di sofa dengan wajah polosnya. Bekas air mata masih terlihat di pipinya. Lebam-lebam di tubuhnya tampak seperti noda kelam di atas kanvas yang suci. Nita berlutut di samping sofa, mengusap rambut putranya. Sebuah janji tanpa suara terucap di dalam hatinya. Ini adalah yang terakhir kalinya. Tidak akan ada lagi pukulan, tidak akan ada lagi air mata ketakutan. Ibu akan melindungimu. Ibu akan memastikan orang yang menyakitimu mendapatkan balasan yang paling setimpal. Malam ini akan menjadi malam yang panjang. Tapi di ujung malam itu, fajar yang baru akan terbit. Fajar keadilan untuk Elzar. Waktu seolah merayap begitu lambat setelah panggilan telepon itu berakhir. Nita duduk di kegelapan ruang tengah, diterangi hanya oleh cahaya biru dari layar televisi yang menampilkan film kartun tanpa suara. Elzar sudah tertidur pulas di pangkuannya, napasnya teratur dan damai, seolah dunia di sekelilingnya tidak sedang retak berkeping-keping. Nita membelai rambut putranya, merasakan kelembutan di sela-sela jemarinya, sebuah kontras yang menyakitkan dengan lebam-lebam kebiruan yang mengotori kulit mulus anaknya. Ponselnya tergeletak di meja kopi, sebuah kotak Pandora digital yang menyimpan bukti kejahatan dalam bentuk file rekaman suara. Benda itu terasa berat, memancarkan aura dingin yang membuat Nita merinding. Dalam keheningan yang memekakan itu, pikirannya tidak bisa diam. Ia terlempar jauh ke belakang, menyusuri lorong-lorong ingatan yang selama ini berusaha ia abaikan, yang ia anggap sebagai kerikil-kerikil kecil dalam perjalanannya. Sekarang, ia sadar, itu semua bukanlah kerikil. Itu adalah serpihan-serpihan bom waktu yang akhirnya meledak hari ini, tepat di jantung keluarganya. Ingatan pertamanya tentang Bu Widi adalah saat Doni membawanya untuk bertemu pertama kali. Sebuah pertemuan di ruang tamu rumah Bu Widi yang besar dan terkesan kaku. Nita datang dengan senyum tulus dan harapan besar. Namun yang ia terima adalah tatapan menelisik dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapan seorang penilai yang sedang menginspeksi barang dagangan. Jadi, ini Nita, kata Bu Widi kala itu, suaranya datar. Kalimat itu bukan pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan yang terasa seperti vonis. Orang tuamu tinggal di mana? Kerjanya apa? Pertanyaan-pertanyaan itu meluncur satu persatu, bukan didasari oleh rasa ingin tahu yang hangat, melainkan interogasi terselubung untuk mengukur status sosial dan kekayaan keluarganya. Nita menjawab semuanya dengan jujur dan sopan, menceritakan tentang ayahnya yang seorang pensiunan guru dan ibunya yang membuka usaha catering kecil-kecilan dari rumah. Setiap jawabannya disambut dengan dengusan halus atau anggukan singkat yang terasa menghina. Saat itu, Doni menggenggam tangannya di bawah meja, seolah memberinya kekuatan, dan berbisik saat mereka pulang, "Ibu hanya butuh waktu untuk kenal kamu lebih dekat, sayang." Beliau orangnya memang begitu. Nita memilih untuk percaya pada kata-kata suaminya. Ia meyakinkan dirinya bahwa ia hanya perlu berusaha lebih keras. Usahanya ternyata sia-sia. Saat proses lamaran, Bu Widi menunjukkan penolakannya dengan lebih jelas. Di tengah-tengah percakapan keluarga, saat semua orang sedang tertawa, Bu Widi dengan sengaja menyebut nama Laras. "Ah, jadi teringat Laras,
putrinya Pak Hartono. Kemarin dia baru pulang dari luar negeri, bawa oleh-oleh untuk ibu. Anak itu memang luar biasa, pintar, dari keluarga baik-baik. Doni dulu sering main dengannya waktu kecil. Katanya, seolah itu adalah topik yang wajar, padahal matanya melirik tajam ke arah Nita dan keluarganya. Sebuah pesan yang sangat jelas, kalian tidak selevel. Keluarga Nita hanya bisa tersenyum kaku, sementara Nita merasakan wajahnya memanas karena malu dan marah. Masa-masa persiapan pernikahan adalah neraka tersendiri. Tidak ada satupun pilihan Nita yang dianggap benar. Gedung yang ia pilih dianggap terlalu kecil dan panas. Catering dari usaha ibunya sendiri dicemooh sebagai masakan rumahan yang tidak pantas untuk pesta. Gaun pengantin yang ia idam-idamkan dinilai terlalu sederhana dan murahan. Bu Widi selalu punya alternatif yang lebih baik, yang tentu saja jauh lebih mahal dan di luar jangkauan kemampuan keluarga Nita. Setiap penolakan Nita dianggap sebagai bentuk pembangkangan, dan setiap kali Doni mencoba menengahi, Bu Widi akan memasang wajah sedih, memposisikan dirinya sebagai ibu yang niat baiknya disalahartikan. Puncak dari semua perlakuan dingin itu terjadi di hari pernikahan. Di tengah keramaian dan ucapan selamat, Nita merasa seperti berada di sebuah pulau terpencil bersama ibu mertuanya. Bu Widi memasang senyum tipis di wajahnya, senyum yang hanya formalitas untuk dipotret kamera. Saat tidak ada yang melihat, wajahnya kembali mengeras seperti batu. Ketika Nita mencoba mengajaknya berbicara, jawabannya selalu singkat dan dingin. Di satu momen, saat Nita sedang merapikan riasannya di ruang ganti, Bu Widi masuk. Hanya ada mereka berdua. Nita tersenyum, mencoba mencairkan suasana. Terima kasih sudah merestui kami, Bu, kata Nita tulus. Bu Widi menatap pantulan wajah Nita di cermin. Restu itu terpaksa karena anak saya yang keras kepala. Jawabnya tanpa emosi. Nikmati selagi bisa. Pernikahan itu tidak hanya butuh cinta, tapi juga modal. Jangan sampai nanti kau merepotkan anak saya. Kata-kata itu menampar Nita lebih keras daripada tamparan fisik. Di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya, ibu mertuanya baru saja meramalkan kehancuran rumah tangganya. Sejak saat itu, Nita berhenti berusaha. Ia sadar, sekeras apapun ia mencoba, ia tidak akan pernah bisa memenangkan hati wanita itu. Ia memutuskan untuk menjaga jarak, bersikap sopan seperlunya, dan fokus membangun kebahagiaannya sendiri bersama Doni. Lalu, Elzar lahir. Nita mengira, kehadiran seorang cucu laki-laki pertama akan meluluhkan hati Bu Widi yang beku. Ia salah besar. Saat Bu Widi datang ke rumah sakit, ia tidak menunjukkan euforia seperti nenek pada umumnya. Ia menatap bayi mungil di dalam boks dengan tatapan yang sulit diartikan. Dingin, datar, dan penuh perhitungan. Doni sedang mengurus administrasi saat itu, jadi hanya ada Nita dan Bu Widi di dalam ruangan. Anaknya mirip sekali dengan Doni waktu kecil, kata Nita, mencoba memulai percakapan yang hangat. Bu Widi tidak menanggapi. Ia hanya terus menatap Elzar. Setelah hening yang terasa lama, ia menoleh pada Nita, tatapannya menusuk. Setiap aku melihat anak ini, katanya dengan suara rendah yang mengerikan, aku hanya melihat kegagalan anakku. Nita tertegun. Maksud ibu? Kegagalannya dalam memilih pasangan hidup yang bisa mengangkat derajat keluarga, jawab Bu Widi singkat, sebelum akhirnya berbalik dan keluar dari ruangan, seolah ia baru saja mengatakan ramalan cuaca. Kalimat itu menghantui Nita selama bertahun-tahun. Ia mencoba menguburnya dalam-dalam, menganggapnya sebagai luapan emosi sesaat dari seorang ibu yang kecewa. Tapi sekarang, saat ia duduk di kegelapan sambil menatap wajah lap Elzar yang terluka, kalimat itu kembali dengan kekuatan penuh. Ia akhirnya mengerti arti tatapan itu. Bu Widi tidak pernah melihat Elzar sebagai cucunya. Ia melihat Elzar sebagai simbol hidup dari kesalahan Doni. Sebuah pengingat permanen akan menantu yang tidak pernah ia inginkan. Semua perlakuan selama ini, hadiah untuk Elzar yang selalu lebih jelek dari hadiah untuk cucu-cucunya yang lain, pujian yang tidak pernah terucap, kritik pedas atas cara Nita membesarkan Elzar, semuanya kini menjadi masuk akal. Itu semua adalah bagian dari sebuah kampanye kebencian yang panjang dan sistematis. Dan hari ini, kebencian itu telah meluap, berubah dari kekerasan verbal dan psikologis menjadi kekerasan fisik yang nyata, dengan tubuh kecil putranya sebagai sasarannya. Nita mematikan televisi. Kegelapan total kini menyelimuti ruangan. Tapi di dalam kepalanya, semuanya justru menjadi sangat terang dan jelas. Ini bukan lagi tentang dirinya yang tidak disukai. Ini tentang keselamatan jiwa dan raga anaknya. Gema masa lalu yang menyakitkan itu tidak lagi membuatnya sedih atau rendah diri. Gema itu kini berubah menjadi bahan bakar. Bahan bakar untuk amarahnya yang paling benar. Ia tidak akan membiarkan sejarah kebencian ini berlanjut.
Ia akan memotongnya sampai ke akar-akarnya, malam ini juga. Yang perlu ia lakukan sekarang hanyalah menunggu. Menunggu suara mobil suaminya memasuki halaman rumah. Jam di dinding menunjukkan pukul 9 malam. Setiap detaknya terasa menggema di rumah yang sunyi, menambah berat penantian Nita. Elzar sudah ia pindahkan ke kamar, tidur dengan nyenyak di ranjangnya yang hangat. Nita telah membersihkan dan mengompres kembali luka-lukanya dengan hati-hati, memastikan putranya senyaman mungkin. Setelah itu, ia kembali ke ruang tengah, duduk tegak di sofa, menatap pintu depan tanpa berkedip. Ia sudah tidak merasa lelah atau mengantuk. Adrenalin dan amarah membuatnya tetap terjaga. Seluruh inderanya menajam, menunggu kedatangan Doni. Dalam benaknya, ia menyusun skenario percakapan yang akan terjadi. Ia membayangkan berbagai kemungkinan reaksi Doni. Skenario pertama, yang paling ia harapkan, Doni akan langsung marah pada ibunya dan membelanya tanpa syarat. Skenario kedua, yang paling mungkin terjadi, Doni akan syok, tidak percaya, dan mencoba mencari pembenaran atas tindakan ibunya. Ia mungkin akan berkata, mungkin ibu tidak sengaja, atau, Elzar pasti nakal sekali sampai ibu lepas kendali. Skenario ketiga, yang paling ia takuti, Doni akan marah padanya karena telah berani menuduh ibunya, menganggap Nita mengarang cerita untuk memojokkan mertuanya. Jika skenario ketiga yang terjadi, Nita tahu ia tidak hanya akan kehilangan ibu mertuanya malam ini, tapi juga suaminya. Pikirannya terus berputar, mempersiapkan argumen dan bantahan untuk setiap kemungkinan. Tapi ia tahu, pada akhirnya, ia hanya punya satu senjata pamungkas, rekaman suara di ponselnya. Senjata yang akan mengakhiri semua perdebatan. Ia hanya berharap tidak perlu menggunakannya. Ia berharap suaminya akan mempercayainya, mempercayai mata dan hatinya sendiri saat melihat kondisi putra mereka. Tepat pukul 9:30, suara mobil Doni terdengar memasuki halaman. Bunyi mesin yang dimatikan, diikuti oleh bunyi pintu mobil ditutup dan langkah kaki di teras. Jantung Nita mulai berdebar lebih cepat. Ia menarik napas dalam-dalam, menguatkan dirinya. Ini saatnya. Pintu depan terbuka. Doni masuk sambil sedikit meregangkan tubuhnya, tas kerjanya masih tersampir di bahu. Wajahnya tampak lelah setelah perjalanan panjang, tapi ia tersenyum begitu melihat Nita. "Hai, sayang. Maaf ya, pulangnya malam sekali. Macet parah di jalan tol," katanya sambil berjalan mendekat, hendak memeluk Nita. Nita tidak bergerak. Ia hanya menatap suaminya dengan ekspresi serius. Senyum Doni perlahan memudar, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Kamu kenapa? Ada masalah?" "Duduk dulu, Mas. Ada yang sangat penting yang harus kita bicarakan," kata Nita, suaranya tenang namun tegas. Doni mengerutkan kening, rasa lelahnya seketika sirna digantikan oleh kekhawatiran. Ia meletakkan tasnya dan duduk di seberang Nita. "Tentang apa? Elzar mana? Sudah tidur?" "Ini tentang Elzar. Dan tentang ibumu," jawab Nita, langsung ke pokok permasalahan. Wajah Doni menegang mendengar penyebutan ibunya dengan nada seperti itu. "Ibu? Ada apa dengan ibu?" Nita tidak menjawab. Ia bangkit, berjalan ke kamar Elzar dan kembali beberapa saat kemudian sambil menggendong putranya yang masih setengah tertidur. Ia mendudukkan Elzar di pangkuannya, di bawah cahaya lampu ruang tengah yang terang. Dengan sangat lembut, ia menyingkap lengan piyama Elzar. Mata Doni membelalak. Wajahnya yang khawatir berubah menjadi horor. "Ya Tuhan, ini kenapa? Elzar kenapa? Nit?" serunya panik. Ia beringsut mendekat, menyentuh lengan Elzar dengan jari gemetar. "Dia jatuh? Berkelahi di sekolah?" "Dia tidak jatuh, dan ini bukan hari sekolah," jawab Nita datar. Ia kemudian menyingkap ujung celana piyama Elzar, menunjukkan pemandangan yang lebih parah di bagian kaki. Doni terkesiap, napasnya tertahan. Ia menatap lebam-lebam itu dengan nanar. Amarah mulai terlihat di wajahnya. "Siapa? Siapa yang berani melakukan ini pada anakku?" geramnya, rahangnya mengeras. Nita menatap lurus ke mata suaminya. "Inilah saat penentuan itu. Yang melakukan ini adalah ibumu, Mas." Hening. Ekspresi Doni membeku. Amarah di wajahnya perlahan surut, digantikan oleh kebingungan dan ketidakpercayaan total. Ia menggelengkan kepalanya pelan. "Tidak. Tidak mungkin," bisiknya. "Ibu tidak mungkin melakukan ini. Kamu pasti salah paham." "Itu dia. Skenario kedua." Nita sudah menduganya. "Aku tidak salah paham," balas Nita, suaranya tetap tenang. "Elzar sendiri yang mengatakannya padaku." "Elzar itu anak kecil. Mungkin dia salah lihat,
atau dia mengarang. Ibu itu sayang sekali sama Elzar. Nit, kamu tahu itu, bantah Doni, suaranya mulai meninggi. Rasa cintanya pada sang ibu membuatnya secara otomatis membangun dinding penyangkalan. Sayang? Apa ini yang namanya sayang? Nita menunjuk lebam di paha Elzar. Lihat ini, Mas. Lihat baik-baik. Apa orang yang sayang akan meninggalkan bekas seperti ini di tubuh cucunya yang baru berumur 6 tahun? Pasti ada alasannya. Mungkin Elzar nakal sekali, dan ibu hanya mencoba mendisiplinkannya. Mungkin pukulannya tidak sengaja terlalu keras. Doni masih berusaha mencari pembenaran, apapun itu, untuk melindungi citra ibunya yang sempurna di matanya. Hati Nita terasa sakit. Bukan hanya karena kekerasan yang dialami Elzar, tapi juga karena penyangkalan suaminya. Ia melihat dengan jelas konflik batin di mata Doni. Putra yang berbakti itu sedang berperang dengan suami dan ayah yang bertanggung jawab. Mendisiplinkan? Tidak sengaja. Nita tertawa getir. Aku sudah bicara dengannya. Aku menelepon ibumu sore tadi. Lalu, apa katanya? Tanya Doni cepat. Ibu pasti bisa menjelaskannya. Nita menatap suaminya dalam-dalam. Ia memberinya satu kesempatan terakhir untuk berada di pihaknya tanpa paksaan. Dia mengakuinya, Mas. Dia mengaku telah memukul Elzar. Dengan bangga. Dan dia bilang Elzar pantas mendapatkannya. Doni terdiam, wajahnya pucat. Ia menatap Nita, lalu menatap Elzar yang mulai terbangun dan tampak ketakutan. Aku tidak percaya, lirihnya. Aku tidak percaya ibu akan mengatakan hal seperti itu. Kenapa kamu tegas sekali menuduh I? Aku tidak menuduh, potong Nita, suaranya kini dingin seperti es. Ia tahu, momennya telah tiba. Harapannya agar Doni percaya begitu saja telah pupus. Ia meraih ponselnya di meja. Aku punya buktinya. Ia membuka file rekaman dan menekan tombol putar. Ia meletakkan ponsel itu di tengah meja, di antara dirinya dan Doni. Suara percakapan itu mulai memenuhi ruangan yang hening. Suara Nita yang tenang dan terkendali, lalu suara tawa sinis Bu Widi yang memuakan. Doni mendengarkan dengan saksama, keningnya berkerut. Lalu, pengakuan itu keluar dari mulut ibunya sendiri, terekam dengan jelas. Iya, aku yang pukul. Kenapa? Kau kaget? Anakmu itu pantas mendapatkannya. Tubuh Doni tersentak seolah disambar petir. Matanya terpaku pada ponsel di atas meja, seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Rekaman itu terus berjalan, memuntahkan semua kalimat kejam Bu Widi. Hinaan tentang Nita yang tidak becus mendidik anak, cerita tentang taplak meja, dan puncaknya, penyesalannya karena Doni tidak menikahi Laras dan menyebut Elzar sebagai anak pembawa sial. Setiap kata yang keluar dari rekaman itu seperti hantaman palu yang meretakkan, lalu menghancurkan dinding penyangkalan Doni. Wajahnya berubah. Dari tidak percaya menjadi syok. Dari syok menjadi ngeri. Dari ngeri menjadi sakit hati yang mendalam. Dan akhirnya, saat rekaman itu berakhir dan hanya menyisakan keheningan, wajahnya mengeras, dipenuhi oleh amarah yang belum pernah Nita lihat sebelumnya. Itu bukan amarah seorang anak yang kecewa, melainkan amarah seorang ayah yang anaknya telah dilukai dan seorang suami yang istrinya telah dihina sehina-hinanya. Doni tidak berkata apa-apa selama beberapa menit. Ia hanya menunduk, kedua tangannya terkepal erat di atas pangkuannya hingga buku-buku jarinya memutih. Ilusi tentang ibunya yang penyayang telah hancur berkeping-keping, digantikan oleh citra seorang monster yang tidak ia kenali. Ia mengangkat kepalanya, menatap Nita dengan mata yang berkaca-kaca, dipenuhi rasa bersalah, malu, dan amarah yang meluap-luap. Ia mengulurkan tangannya, mengusap lembut pipi Elzar yang menatapnya dengan takut. Maafkan ayah, nak, maafkan ayah, bisiknya serak. Kemudian, ia menatap Nita, tatapannya kini tajam dan penuh ketegasan. Perangnya telah berakhir. Ia telah memilih pihaknya. Ia bukan lagi anak dari ibunya. Malam ini, ia sepenuhnya adalah suami Nita dan ayah dari Elzar. Apa? Suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan Doni menggantung di udara yang terasa berat, sebuah jembatan yang menghubungkan keterkejutan dan tindakan. Apa yang harus kita lakukan? Itu bukan lagi pertanyaan seorang anak yang bingung, melainkan pertanyaan seorang kepala keluarga yang siap berperang. Nita merasakan gelombang kelegaan yang luar biasa. Beban yang selama ini ia pikul sendirian kini terbagi dua. Ia tidak lagi sendirian dalam badai ini. Suaminya ada di sisinya, menjadi sekutu terkuatnya. Ia menatap Doni, melihat bayangan dirinya di mata suaminya. Terluka, marah,
namun penuh dengan keteguhan. Pertama, kata Nita, suaranya mantap, kita butuh lebih banyak bukti. Bukti fisik yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Ia telah memikirkan ini selama berjam-jam sambil menunggu Doni. Emosinya yang membara telah mendingin menjadi logika yang tajam. Amarah saja tidak cukup untuk memenangkan pertarungan ini, mereka butuh amunisi. Bukti apa lagi? Rekaman ini dan luka-luka Elzar belum cukup, tanya Doni, nada tidak sabar terdengar dalam suaranya. Ia ingin segera bertindak, melabrak ibunya, menuntut pertanggungjawaban. Rekaman ini adalah bukti niat jahatnya. Luka-luka ini adalah hasil perbuatannya. Tapi kita butuh bukti medis yang resmi. Sebuah visum dari dokter, jelas Nita. Kita harus membawa Elzar ke rumah sakit sekarang juga. Agar dokter bisa memeriksa dan mencatat setiap luka yang ada, usianya, dan kemungkinan penyebabnya. Ini akan menjadi dokumen hukum yang tak terbantahkan. Doni langsung mengerti. Kemarahannya yang meledak-ledak kini tersalurkan menjadi sebuah tujuan yang jelas. Ia mengangguk tegas. Kamu benar. Kita pergi sekarang. Namun sebelum itu, ada satu hal lagi yang harus mereka lakukan. Hal yang paling menyakitkan, namun juga yang paling penting. Mereka harus mendengar cerita lengkapnya dari Elzar. Bukan hanya bisikan yang tak disengaja, melainkan sebuah kesaksian. Mereka perlu tahu sejauh mana dan sudah berapa lama mimpi buruk ini berlangsung. Nita dengan lembut membangunkan Elzar, yang mengerjapkan matanya dengan bingung. Doni duduk di sampingnya, merengkuh putranya dengan hati-hati. Elzar, jagoannya ayah dan ibu. Doni memulai, suaranya yang biasanya tegas kini terdengar begitu lembut dan sedikit bergetar. Ayah dan ibu ada di sini. Elzar aman sekarang. Tidak akan ada lagi yang menyakiti Elzar, ayah janji. Elzar menatap ayahnya, lalu ibunya. Ia melihat kesatuan dan kekuatan di mata kedua orang tuanya, sebuah benteng perlindungan yang membuatnya merasa aman. Sayang, Elzar bisa ceritakan pada ibu dan ayah? Apa saja yang nenek lakukan? Tanya Nita pelan. Tidak perlu takut. Ya, ceritakan semuanya. Awalnya Elzar ragu. Ketakutan yang ditanamkan oleh neneknya begitu dalam. Ia diajarkan bahwa mengadu adalah perbuatan anak nakal, dan anak nakal pantas dihukum lebih berat. Tapi melihat wajah ayah dan ibunya yang penuh kasih, pertahanannya perlahan runtuh. Dengan suara pelan dan terbata-bata, ia mulai bercerita. Ceritanya dimulai dari insiden taplak meja sore itu. Ia tidak sengaja menyenggol gelas berisi sirup. Ia sudah langsung meminta maaf, tapi neneknya tidak mau mendengar. Matanya melotot marah, bibirnya menipis. Dasar anak ceroboh. Lihat apa yang kau lakukan, hardik neneknya. Lalu, neneknya mengambil gagang sapu ijuk yang pendek dari dapur dan memukulkannya beberapa kali ke kakinya. Elzar menangis, tapi neneknya justru semakin marah. Anak laki-laki tidak boleh cengeng. Bentaknya lagi, sambil mencengkeram lengannya dengan keras hingga meninggalkan bekas. Hati Doni dan Nita serasa diremas mendengar detail itu. Tapi mimpi buruknya tidak berhenti di sana. Elzar, yang kini merasa aman untuk menumpahkan segalanya, mulai menceritakan kejadian-kejadian sebelumnya. Tentang cubitan-cubitan keras di perut atau punggung jika ia tidak mau makan sayur, yang selalu disebut neneknya sebagai cubitan sayang. Tentang bagaimana ia pernah dikurung di gudang belakang yang gelap selama beberapa menit, karena tertawa terlalu keras saat neneknya sedang pusing. Hanya sebentar, biar kamu tahu rasa, kata neneknya saat itu. Ia juga bercerita tentang kata-kata yang selalu diucapkan neneknya. Anak bodoh, begitu saja tidak bisa. Kamu ini hanya menyusahkan saja. Lihat itu sepupumu, dia pintar, tidak sepertimu. Kata-kata itu, bagi Elzar, terasa lebih sakit daripada pukulan fisik. Kata-kata itu membuatnya merasa dirinya tidak berharga. Setiap kalimat yang keluar dari mulut mungil putranya, adalah belati yang menusuk jantung Nita dan Doni. Nita menangis tanpa suara, air matanya mengalir deras, tangannya tak henti-hentinya mengusap punggung Elzar. Sementara Doni duduk mematung, wajahnya pucat pasi. Kepalan tangannya di sisi tubuhnya begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Ini bukan lagi tentang satu insiden lepas kendali. Ini adalah pola penyiksaan yang sistematis, kejam, dan sudah berlangsung lama, tersembunyi di balik senyum seorang nenek dan tembok rumah yang tampak normal. Ia, sebagai seorang ayah, telah gagal melindungi putranya. Rasa bersalah yang hebat menghantamnya, bercampur dengan amarah yang begitu besar pada wanita yang telah melahirkannya. Setelah Elzar selesai bercerita, Doni memeluknya erat. Cukup, nak, cukup. Terima kasih sudah berani cerita. Ayah dan ibu bangga sekali sama Elzar, bisiknya. Malam itu juga,
Mereka membawa Elzar ke unit gawat darurat rumah sakit terdekat. Suasana rumah sakit yang sepi di tengah malam terasa kontras dengan badai di dalam hati mereka. Seorang dokter jaga yang masih muda namun tampak kompeten menyambut mereka di ruang periksa. Nita menjelaskan dengan singkat bahwa Elzar jatuh, sebuah kebohongan yang diperlukan untuk memulai pemeriksaan tanpa prasangka. Dokter itu mengangguk. Lalu dengan sabar dan ramah, ia mulai memeriksa Elzar. Wah, jagoan kecil ini habis bertualang. Ya? Coba Om Dokter lihat lukanya, katanya pada Elzar, berhasil membuat anak itu sedikit lebih rileks. Saat dokter itu memeriksa setiap lebam dengan teliti, ekspresinya perlahan berubah dari ramah menjadi serius. Ia menyinari beberapa luka dengan senter kecil, mengamatinya dari dekat. Ia menekan beberapa bagian dengan lembut, menanyakan pada Elzar apakah terasa sakit. Setelah selesai, ia meminta Elzar untuk menunggu di luar bersama perawat, dan mempersilakan Nita dan Doni untuk duduk. Bapak, Ibu, ujarnya dengan nada profesional yang serius. Anak Anda tidak jatuh dari sepeda, kan? Nita dan Doni saling berpandangan, lalu menggeleng. Bukan, Dok, jawab Nita. Dokter itu menghela napas. Saya sudah menduganya. Bentuk lukanya tidak konsisten dengan luka jatuh. Terlalu banyak luka di area tubuh yang seharusnya terlindungi, seperti paha bagian dalam dan lengan atas. Dan yang lebih penting, usia lebam ini berbeda-beda. Ia menunjuk sebuah bagian tubuh manusia di mejanya. Yang di betis ini masih sangat baru, mungkin terjadi beberapa jam yang lalu. Tapi yang di punggung ini warnanya sudah mulai menguning, artinya sudah terjadi 3 atau 4 hari yang lalu. Ini menunjukkan adanya benturan berulang dalam rentang waktu yang berbeda. Penjelasan klinis dari dokter itu terasa seperti vonis. Itu adalah konfirmasi ilmiah atas semua cerita mengerikan Elzar. Nita memberanikan diri. Dok, kami butuh surat keterangan medis. Kami butuh visum. Dokter itu menatap mereka dengan tatapan penuh empati dan pengertian. Saya mengerti. Sejujurnya, melihat kondisi seperti ini, adalah kewajiban saya untuk menyarankan hal yang sama. Ia berhenti sejenak, tatapannya menjadi lebih tajam. Ini harus dilaporkan, Pak, Bu. Ini bukan kenakalan biasa, ini dugaan penganiayaan terhadap anak. Saya akan siapkan hasil visum et repertum yang lengkap untuk Bapak dan Ibu, dengan dokumentasi foto dari setiap luka sebagai lampirannya. Kata-kata, penganiayaan terhadap anak, terdengar begitu resmi dan mengerikan. Itu mengangkat masalah ini dari sekadar drama keluarga yang kelam menjadi sebuah kasus kriminal. Nita mengangguk, merasa sedikit lega karena kini ada pihak profesional yang memvalidasi penderitaan mereka. Pagi menjelang dengan cara yang aneh. Sinar matahari yang masuk melalui celah gorden tampak sama seperti hari-hari lainnya, tetapi udara di dalam rumah Nita terasa berbeda. Ada ketegangan yang pekat, namun juga ada energi baru yang menyatukan. Mereka memutuskan agar Elzar tidak masuk sekolah hari itu. Setelah sarapan, mereka bertiga duduk bersama di karpet ruang tengah, menyusun puzzle dinosaurus, mencoba menciptakan gelembung normalitas di tengah badai. Elzar tampak lebih ceria, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya setelah menceritakan segalanya. Tapi bagi Nita dan Doni, pagi itu adalah waktu untuk menyusun strategi perang. Saat Elzar sedang asyik dengan puslenya, Doni berbisik pada Nita. Jadi, apa langkah kita selanjutnya? Kita ke kantor polisi sekarang? Atau kita datangi rumah ibu? Kemarahan masih membara di matanya. Ia ingin konfrontasi, ia ingin melihat wajah ibunya saat dihadapkan pada semua bukti yang mereka miliki. Nita menggeleng pelan. Kalau kita ke polisi sekarang, ini akan jadi laporan biasa. Polisi akan memprosesnya, tapi mungkin akan berjalan lambat. Mereka bisa saja menyarankan mediasi keluarga dulu, menganggap ini hanya perselisihan internal. Jelas Nita. Dan kalau kita melabrak ibumu, apa yang akan kita dapat? Dia tidak akan menyesal. Dia hanya akan memutarbalikkan fakta, menuduhku menghasutmu, dan membuat drama yang lebih besar di depan keluarga. Dia akan menjadikan dirinya korban. Nita sudah memikirkan ini sepanjang malam. Menyerang Bu Widi secara langsung atau melalui jalur hukum konvensional, hanya akan memberinya panggung untuk memainkan peran martirnya. Hukuman yang pantas untuk Bu Widi bukanlah sekadar hukuman penjara. Hukuman yang paling menyakitkan baginya adalah kehancuran dari apa yang paling ia puja. Status sosial, citra baik, dan harga dirinya. Lalu, kita harus bagaimana? Tanya Doni, frustrasi. Nita menatap suaminya. Kita akan membuatnya hancur menggunakan senjatanya sendiri. Kita akan membuat orang yang paling ia hormati dan segani menjadi orang yang menjatuhkannya. Ia berhenti sejenak, lalu mengucapkan sebuah nama yang membuat Doni terkejut.
Kita hubungi Laras. Doni menatapnya tak percaya. Laras? Untuk apa? Dia tidak ada hubungannya dengan semua ini. Justru itu, sahut Nita cepat. Ibumu menjadikan Laras sebagai standar emas, sebagai cambuk untuk menyakitiku selama bertahun-tahun. Ibumu selalu membanggakan kedekatannya dengan keluarga Laras. Nah, sekarang bayangkan, Nita mencondongkan tubuhnya, suaranya penuh keyakinan, apa yang akan terjadi jika Laras, sang idola, yang justru datang dan menelanjangi semua perbuatan kejinya di depan umum. Nita kemudian menjelaskan penemuannya. Tadi subuh, saat tidak bisa tidur, ia membuka media sosial. Ia menemukan profil Laras. Laras bukan lagi sekadar anak orang kaya yang manja. Ia telah tumbuh menjadi wanita karir yang sukses dan dihormati. Dan yang terpenting, jabatan Laras saat ini adalah ketua Dewan Donatur di sebuah yayasan perlindungan anak ternama di kota mereka, Harapan Anak Bangsa. Mata Doni melebar saat kepingan-kepingan puzzle itu menyatu di kepalanya. Ia akhirnya melihat apa yang Nita lihat. Ini adalah sebuah langkah catur yang brilian. Menghubungi Laras bukan hanya untuk mengadu, tapi untuk mengaktifkan sebuah kekuatan yang jauh lebih besar. Laras, dengan posisinya di yayasan itu, memiliki kuasa, jaringan media, dan kredibilitas untuk mengubah kasus ini dari masalah keluarga menjadi isu publik yang serius. Bu Widi tidak akan bisa melawan sebuah yayasan besar dan media massa. Ini jenius. Nit, bisik Doni, menatap istrinya dengan kekaguman. Keraguan yang tadi sempat muncul kini lenyap tak bersisa. Ia melihat kilat berbahaya di mata Nita, kilat seorang ahli strategi yang dingin dan penuh perhitungan. Lakukan. Hubungi dia. Dengan persetujuan penuh dari suaminya, Nita mengambil ponselnya. Mencari nomor Laras tidaklah sulit. Yayasan itu memiliki situs web resmi, dan nama serta kontak manajer Laras tercantum di sana. Nita memilih untuk mengirim pesan singkat terlebih dahulu, memperkenalkan diri, dan meminta waktu untuk berbicara mengenai sebuah kasus darurat yang melibatkan perlindungan anak. Kurang dari 15 menit, sebuah balasan masuk. Laras memintanya untuk menelepon langsung ke nomor pribadinya. Jantung Nita berdebar kencang saat ia menekan nomor itu. Ini dia. Panggilan yang akan mengubah segalanya. Doni duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat, memberinya kekuatan. Halo, dengan Laras di sini. Suara di seberang terdengar profesional, ramah, dan tegas. Nita menarik napas. Selamat pagi, Mbak Laras. Maaf mengganggu. Saya Nita, istri Mas Doni. Ada jeda sejenak. Nita? Oh, iya, saya ingat. Apa kabar? Ada yang bisa saya bantu? Laras terdengar sopan, meskipun mungkin sedikit bingung dengan panggilan yang tiba-tiba ini. Nita tidak mau membuang waktu. Saya baik, Mbak. Begini, saya menghubungi Mbak dalam kapasitas Mbak di Yayasan Harapan Anak Bangsa. Ada hal yang sangat penting dan mendesak yang ingin saya bicarakan. Ini menyangkut seorang anak laki-laki berumur 6 tahun yang menjadi korban kekerasan. Seketika, nada bicara Laras berubah. Profesionalismenya langsung mengambil alih. Baik, Nita. Saya mendengarkan. Siapa nama anak itu dan di mana lokasinya? Nita menelan ludah sebelum mengucapkan kalimat pamungkasnya. Nama anak itu Elzar. Mbak, dia putra saya. Dan pelakunya? Nita berhenti, membiarkan efek dramatisnya terasa, adalah orang yang Mbak kenal sangat baik, Bu Widi. Keheningan total di ujung telepon. Hening yang begitu panjang hingga Nita sempat berpikir panggilannya terputus. Nita bisa membayangkan keterkejutan di wajah Laras. Bu Widi, wanita parubaya terhormat yang ia kenal sebagai ibu dari teman masa kecilnya, seorang pelaku kekerasan anak, itu adalah sebuah tuduhan yang luar biasa. Maaf, bisa kau ulangi nama pelakunya? Tanya Laras akhirnya, suaranya terdengar tegang. Widya Stuti. Ibu dari Doni, jawab Nita tegas, tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Ya Tuhan, bisik Laras. Nita, apa kau punya bukti? Saya punya semuanya, jawab Nita. Saya punya hasil visum dari rumah sakit yang dibuat tadi malam. Saya punya foto-foto lukanya. Dan saya punya rekaman suara pengakuan Bu Widi sendiri, saat saya meneleponnya kemarin sore. Guncangan dalam suara Laras terdengar jelas. Baik, jangan kemana-mana. Jangan hubungi siapapun lagi. Kirimkan alamatmu. Saya dan tim saya akan ke sana sekarang juga. Panggilan itu berakhir. Nita meletakkan ponselnya di atas meja. Ia dan Doni saling berpandangan. Tidak ada senyum kemenangan di wajah mereka, hanya ekspresi tegang dan muram. Roda-roda takdir telah mulai berputar.
Mereka baru saja menyalakan sumbu dari sebuah bom yang akan meledak dan menghancurkan dunia yang selama ini mereka kenal. Tidak ada jalan untuk kembali. Mereka telah memilih jalan ini, jalan keadilan untuk Elzar, apapun risikonya. Kini, mereka hanya perlu menunggu kedatangan sang badai. Kurang dari 1 jam setelah panggilan telepon itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah Nita. Pintu gerbang didorong dengan sopan, dan Laras muncul, tidak sendirian. Di belakangnya ada 2 orang lagi. Seorang wanita parubaya dengan aura yang tenang dan tatapan mata yang tajam, yang Nita duga adalah seorang psikolog, dan seorang pria muda berpenampilan rapi yang membawa tas kerja, kemungkinan besar bagian dari tim legal yayasan. Kedatangan mereka yang cepat dan profesional mengirimkan sinyal yang jelas. Ini bukan lagi kunjungan persahabatan, ini adalah sebuah operasi. Nita dan Doni menyambut mereka di ruang tengah. Suasana terasa tegang. Elzar, yang sedang bermain di karpet, menatap orang-orang asing itu dengan sedikit rasa takut dan beringsut mendekati kaki ibunya. Laras, menyadari ketegangan anak itu, berjongkok dari kejauhan. "Halo, jagoan. Namaku Laras. Kami di sini untuk membantu ibu dan ayahmu," katanya dengan senyum lembut yang tulus. Lalu ia menoleh pada Nita dan Doni. "Kita mulai saja. Waktu kita tidak banyak." Tidak ada basa-basi. Laras dan timnya langsung bekerja dengan efisiensi yang mengagumkan. Mereka duduk, mengeluarkan buku catatan dan perekam suara kecil, lalu meminta Nita dan Doni untuk menceritakan semuanya dari awal. Nita memaparkan kronologi kejadian kemarin, sementara Doni melengkapinya dengan kilas balik perlakuan dingin ibunya selama bertahun-tahun. Mereka berbicara dengan lancar, semua rasa sakit dan amarah yang terpendam kini tersalurkan menjadi sebuah kesaksian yang runtut dan kuat. Tim Laras mendengarkan tanpa interupsi, hanya sesekali mengangguk atau menulis catatan. Setelah cerita selesai, Nita menyerahkan amplop coklat dari rumah sakit. Pria dari tim legal menerima dan membukanya dengan hati-hati. Ia membaca setiap lembar hasil visum dengan teliti, keningnya berkerut. Ia kemudian menunjukkan foto-foto luka Elzar kepada Laras dan rekannya. Wajah Laras yang sejak tadi tegar kini tampak mengeras, rahangnya terkatup rapat. Melihat bukti visual yang brutal itu jauh lebih menghantam daripada sekadar cerita. Rekannya yang psikolog hanya menghela napas panjang, tatapan matanya dipenuhi kesedihan profesional. "Bukti medis ini sangat kuat," kata si pria legal. Deskripsi luka dan inkonsistensi waktunya dengan jelas menunjuk pada kekerasan berulang. "Sekarang, bagian yang terpenting," kata Nita sambil meraih ponselnya. "Pengakuannya." Ia meletakkan ponsel itu di atas meja, sama seperti yang ia lakukan di hadapan Doni semalam. Ia menekan tombol putar. Suara dari percakapan teleponnya dengan Bu Widi mulai memenuhi ruangan yang hening. Suara tawa sinis Bu Widi terdengar sangat mengerikan di telinga semua orang. Lalu kalimat pengakuan itu meluncur, bangga dan tanpa penyesalan. "Iya, aku yang pukul." "Kenapa? Kau kaget?" Saat rekaman itu memutar bagian di mana Bu Widi menghina Nita, menyebut Elzar anak pembawa sial, dan mengagung-agungkan nama Laras, wajah Laras sendiri memerah karena muak dan marah. Ia mengenal wanita itu. Ia pernah menganggapnya sebagai tante yang baik, meskipun sedikit sombong. Mendengar namanya digunakan sebagai senjata dalam sebuah penyiksaan verbal yang keji membuat perutnya mual. Ia kini melihat Bu Widi dengan cahaya yang sama sekali baru. Seorang manipulator ulung yang fasadnya yang terhormat menyembunyikan kekejaman yang tak terbayangkan. Setelah rekaman berakhir, keheningan menyelimuti mereka. Laras adalah yang pertama memecahnya. "Cukup. Bukti ini lebih dari cukup," katanya, suaranya dingin dan tegas. Sementara itu, wanita yang merupakan psikolog anak, Bu Santi, mendekati Elzar dengan sangat lembut. Ia tidak langsung bertanya tentang kejadian itu. Ia mengeluarkan beberapa kertas gambar dan krayon dari tasnya. "Elzar, Tante Santi punya mainan bagus. Mau gambar bersama Tante?" bujuknya. Elzar, yang pada dasarnya adalah anak yang ramah, perlahan luluh. Ia mulai menggambar. Bu Santi duduk di sampingnya, bukan sebagai interrogator, tapi sebagai teman bermain. Ia bertanya tentang dinosaurus, tentang sekolah, tentang teman-temannya. Setelah Elzar merasa nyaman, Bu Santi bertanya dengan nada sambil lalu, "Elzar paling tidak suka main di mana?" Elzar berhenti menggambar sejenak. "Di rumah nenek," jawabnya pelan. "Oh ya? Kenapa begitu?" "Karena di sana ada gudang gelap." Elzar tidak suka, bisiknya. Lalu, tanpa diminta, Elzar mengambil krayon berwarna hitam dan coklat. Di sudut kertas gambarnya, ia menggambar sebuah figur kecil yang sedang duduk memeluk lutut. Di sekeliling figur itu, ia mengarsirnya dengan warna hitam pekat.
Kemudian, di luar kegelapan itu, ia menggambar sosok wanita yang sangat besar dengan tangan di pinggang dan mulut yang terbuka seolah sedang berteriak. Sebuah gambar sederhana, namun menceritakan sebuah kisah horor yang begitu gamblang. Bu Santi menatap gambar itu, hatinya terasa pedih. Itu adalah validasi psikologis yang mereka butuhkan. Laras dan timnya berkumpul kembali. Baiklah, kata Laras pada Nita dan Doni. Yayasan kami akan mengambil alih kasus ini sepenuhnya. Kami akan menyediakan pengacara terbaik untuk mendampingi kalian. Kami akan mengajukan laporan resmi ke unit PPA di kepolisian. Dan Bu Santi akan memberikan pendampingan psikologis untuk Elzar selama yang dibutuhkan. Kalian tidak akan sendirian. Rasa lega yang begitu besar menyelimuti Nita dan Doni. Beban itu kini tidak lagi berada di pundak mereka semata. Ada satu hal lagi, kata Laras, matanya berkilat tajam. Ia menoleh pada Doni. Apa kegiatan ibumu hari ini? Doni berpikir sejenak. Hari ini? Senin? Biasanya ya Tuhan, hari ini ada arisan bulanan di rumahnya. Sekarang sedang berlangsung. Laras tersenyum tipis. Senyum yang tidak menunjukkan kebahagiaan, melainkan sebuah strategi yang dingin. Sempurna, bisiknya, kita akan datangi dia sekarang. Konfrontasi di depan publik akan menghancurkan kemampuannya untuk memanipulasi cerita. Kita akan memastikan semua orang melihat siapa dia sebenarnya, saat itu juga. Rencana itu terdengar kejam, tapi Nita dan Doni tahu itu adalah langkah yang paling efektif. Setengah jam kemudian, dua mobil berhenti di ujung jalan depan rumah Bu Widi yang megah. Satu mobil berisi Laras, timnya, Nita, dan Doni. Mobil yang satu lagi, yang baru saja bergabung dengan mereka, adalah mobil patroli polisi. Laras, dengan koneksinya, telah berhasil membuat laporan awal dan meminta dua petugas untuk mendampingi mereka sebagai saksi dan penindak. Badai yang sempurna telah tiba. Mereka bisa mendengar gelak tawa dan obrolan para wanita dari dalam rumah. Pintu depannya sedikit terbuka. Bu Widi sedang berada di puncak dunianya. Menjadi ratu di kerajaannya, dikelilingi oleh para pengagumnya. Laras berjalan di depan, diikuti oleh timnya, lalu Nita dan Doni yang menguatkan diri, dan di paling belakang, dua petugas polisi dengan seragam lengkap mereka. Mereka masuk tanpa mengetuk. Suasana riang di dalam ruang tamu itu seketika mati. Semua percakapan berhenti. Puluhan pasang mata menatap ke arah pintu dengan kaget. Wajah Bu Widi, yang tadinya berseri-seri, berubah menjadi bingung saat melihat rombongan tak diundang itu. Kebingungannya berubah menjadi kesal saat melihat Nita dan Doni. Tapi kemudian, ia melihat Laras. Laras? Sayang, ada apa ini? Kenapa datang tidak bilang-bilang? Sapa Bu Widi, mencoba mengambil kendali situasi, masih belum menyadari ancaman yang sebenarnya. Laras tidak membalas sapaan manis itu. Ia berjalan ke tengah ruangan, tatapannya dingin menusuk. Selamat siang, Tante Widi. Maaf kami mengganggu acaranya, katanya, suaranya tenang namun cukup keras untuk didengar semua orang di ruangan itu. Kami dari Yayasan Harapan Anak Bangsa, datang bersama pihak kepolisian. Kata, kepolisian, menyebar seperti gelombang kejut ke seluruh ruangan. Para tamu arisan mulai berbisik-bisik, wajah mereka pucat. Dua petugas polisi melangkah maju dari belakang, membuat kehadiran mereka terasa dominan. Wajah Bu Widi menjadi putih seperti kapur. Polisi? Yayasan? Ada apa ini? Laras? Ini pasti salah paham. Tidak ada salah paham, sahut Laras tegas. Kami datang untuk menindaklanjuti laporan resmi mengenai dugaan tindak kekerasan dan penganiayaan berulang yang Tante lakukan terhadap cucu kandung Tante sendiri, Elzar. Jika kata, kepolisian, adalah gelombang kejut, maka kalimat terakhir Laras adalah sebuah ledakan bom nuklir. Ruangan itu menjadi senyap total, hanya terdengar suara beberapa ibu yang terkesiap kaget. Semua mata kini tertuju pada Bu Widi, bukan lagi dengan tatapan kagum, melainkan ngeri dan jijik. Bu Widi goyah, ia berpegangan pada sandaran kursi. Topengnya yang agung telah retak. Itu fitnah. Nita, kau yang meracuni pikiran semua orang, kan? Pekiknya, menunjuk Nita dengan jari gemetar. Kami punya buktinya, Tante, kata Laras, suaranya tak tergoyahkan. Kami punya hasil visum dari rumah sakit. Kami punya kesaksian dari psikolog. Dan yang paling penting, Laras mengangkat ponselnya, kami punya rekaman pengakuan Tante sendiri. Saat itulah Bu Widi hancur. Matanya membelalak ngeri saat melihat ponsel di tangan Laras. Ia ingat panggilan telepon kemarin. Ia ingat kesombongannya. Ia sadar telah masuk ke dalam perangkap yang ia ciptakan sendiri. Kakinya lemas, ia jatuh terduduk di kursinya.
Semua keangkuhannya lenyap dalam sekejap, digantikan oleh teror yang nyata. Panggungnya telah berubah menjadi ruang pengadilan, dan para penontonnya kini adalah hakim yang telah menjatuhkan vonis. Dunianya, yang dibangun dengan susah payah di atas citra dan harga diri, telah runtuh menjadi debu dalam hitungan detik. Momen kehancuran Bu Widi di tengah-tengah panggung sosialnya sendiri terasa lambat dan menyakitkan. Ruang tamunya yang tadinya penuh tawa kini menjadi saksi bisu dari aib terbesarnya. Para tamu arisan, yang beberapa menit lalu masih memujinya, kini menatapnya dengan campuran rasa jijik dan ngeri. Mereka saling berbisik, beberapa bahkan sudah berdiri, ingin segera melarikan diri dari pemandangan itu seolah takut ikut tercemar oleh skandal yang sama. Salah satu petugas polisi melangkah maju dengan sopan namun tegas. "Ibu Widyastuti, kami harap Ibu bersedia ikut kami ke kantor untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai laporan ini." Itu bukanlah sebuah permintaan, melainkan sebuah perintah yang halus. Bu Widi tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke depan, pikirannya kacau. Dunianya yang penuh warna kini berubah menjadi abu-abu. Pesta telah berakhir. Para tamu mulai mengundurkan diri satu persatu dengan berbagai alasan yang dibuat-buat, menghindari tatap mata dengan tuan rumah yang kini berstatus sebagai terduga pelaku penganiayaan anak. Dalam waktu kurang dari 15 menit, ruangan itu kosong. Hanya tersisa Bu Widi, keluarganya yang kini menjadi lawannya, tim Laras, dan polisi. Kemewahan ruang tamu itu kini terasa dingin dan menindas. Aroma kue dan parfum mahal berganti dengan aroma kegagalan. Proses di kantor polisi adalah sebuah pengalaman yang menguliti Bu Widi dari sisa-sisa harga dirinya. Ia, yang terbiasa dihormati dan dilayani, kini duduk di sebuah ruangan kecil yang steril, menjawab pertanyaan-pertanyaan tajam dari seorang penyidik wanita. Awalnya ia mencoba menyangkal, memainkan peran sebagai nenek yang disalahpahami. Tapi setiap bantahannya dipatahkan dengan mudah oleh bukti yang tak terbantahkan. Penyidik memutar rekaman suaranya. Mereka menunjukkan foto-foto lebam Elzar yang diperbesar. Mereka membacakan kutipan dari hasil visum dokter. Dinding penyangkalan Bu Widi runtuh bata demi bata. Ketika penyidik bertanya dengan tenang, "Apa yang Ibu rasakan saat memukul cucu Ibu dengan gagang sapu?" Bu Widi akhirnya pecah. Ia menangis, bukan karena penyesalan, melainkan karena rasa kasihan pada dirinya sendiri. Ia meracau tentang bagaimana ia hanya ingin mendisiplinkan, tentang bagaimana Nita tidak pernah mendengarkannya, tentang bagaimana hidupnya tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Itu adalah tangisan seorang egois yang dunianya telah hancur. Sementara itu, berita tentang kejadian di acara arisan itu menyebar lebih cepat daripada api. Para ibu sosialita yang hadir segera menyebarkan cerita itu di berbagai grup WhatsApp. Ceritanya menjadi sensasi instan, dibumbui dengan berbagai detail dramatis. Dalam beberapa jam, hampir seluruh lingkaran pergaulan Bu Widi sudah mengetahui aibnya. Nama baik yang ia bangun selama puluhan tahun hancur dalam satu sore. Bu Widi diizinkan pulang malam itu dengan status sebagai saksi terlapor, namun penyelidikan akan terus berlanjut. Saat ia tiba di rumahnya yang besar dan kosong, keheningan terasa memekakan. Ia meraih ponselnya, mencoba menghubungi teman-teman terdekatnya, orang-orang yang selama ini selalu ada untuknya. Panggilan pertama, tidak diangkat. Panggilan kedua, langsung ditolak. Panggilan ketiga, nomornya sudah diblokir. Ia sadar, ia telah menjadi paria. Tidak ada yang mau berasosiasi dengan seorang nenek yang menyiksa cucunya sendiri. Keesokan harinya, pukulan berikutnya datang. Doni, setelah berdiskusi dengan Nita, mengirimkan sebuah pesan singkat ke grup WhatsApp keluarga besar mereka. Pesan itu singkat, dingin, dan faktual, menjelaskan apa yang telah terjadi, mengapa mereka menempuh jalur hukum, dan menyatakan bahwa untuk sementara waktu, mereka memutus hubungan dengan Bu Widi demi pemulihan psikologis Elzar. Pesan itu disertai sebuah tautan kerilis pers resmi yang dikeluarkan oleh Yayasan Harapan Anak Bangsa, yang menceritakan kasus itu tanpa menyebut nama. Namun detailnya cukup jelas bagi siapapun yang mengenal keluarga mereka. Reaksi keluarga besar sangat dahsyat. Telepon Doni dibanjiri oleh para paman dan bibi yang kaget dan marah. Namun kemarahan mereka bukan ditujukan pada Doni, melainkan pada Bu Widi. Pak De Budi, kakak tertua dari almarhum suami Bu Widi dan sosok yang paling dihormati di keluarga, menelepon Bu Widi secara langsung. Nita dan Doni tidak tahu apa yang dikatakannya, tapi mereka bisa membayangkan betapa kerasnya teguran itu. Sejak saat itu, tidak ada satupun anggota keluarga besar yang menghubungi Bu Widi. Ia telah dikucilkan, dibuang dari sukunya sendiri. Pukulan terakhir dan yang paling mematikan datang dari sumber yang tak terduga. Keluarga Hartono, keluarga Laras, yang selama ini menjadi standar kesuksesan dan sumber kebanggaan bagi Bu Widi, mengirimkan seorang utusan ke rumahnya. Utusan itu bukan datang untuk memberi dukungan,
melainkan untuk menagih semua utang piutang yang selama ini sering Bu Widi lakukan dengan dalih pinjaman keluarga. Keluarga Hartono tidak ingin lagi nama mereka dikaitkan sedikit pun dengannya. Ancaman bahwa mereka akan menempuh jalur hukum jika utang tidak segera dilunasi membuat Bu Widi semakin terpojok. Sumber kebanggaannya kini menjadi sumber kebangkrutannya. Hari-hari berlalu dalam kesunyian yang menyiksa. Bu Widi terkurung di dalam rumahnya, yang kini terasa lebih seperti mausoleum daripada tempat tinggal. Tidak ada telepon, tidak ada tamu, tidak ada tawa. Ia hanya ditemani oleh penyesalan dan rasa kasihan pada diri sendiri. Dalam kesendiriannya, wajah Elzar kadang muncul di benaknya. Tawa riang anak itu, caranya memanggil, "Nenek," dengan cadel, matanya yang berbinar. Untuk pertama kalinya, sebuah penyesalan yang tulus, meski hanya sekecil ujung jarum, mulai menusuk hatinya. Ia telah menghancurkan sesuatu yang murni dan tak ternilai demi egonya yang rapuh. Dalam puncak keputusasaannya, ia melakukan satu hal terakhir. Ia menekan nomor Doni. Anaknya satu-satunya. Harapan terakhirnya. Panggilan itu tersambung. Bu Widi sudah menyiapkan rentetan kalimat memelas, tangisan, dan permohonan maaf. "Doni, anakku." Ia memulai, suaranya serak. "Halo," jawab Doni, suaranya terdengar jauh dan dingin, tanpa panggilan, "Ibu," seperti biasanya. "Doni, tolong maafkan Ibu. Ibu salah, Ibu menyesal. Tolong jangan tinggalkan Ibu sendirian." Rengeknya. Hening sejenak di seberang telepon. Lalu Doni berbicara. Setiap katanya diucapkan dengan penekanan yang pelan dan mematikan, tanpa emosi sedikitpun. "Jangan pernah hubungi kami lagi. Ibu sudah menyakiti Elzar, dan sekarang, Ibu sudah menyakiti perasaan saya sebagai anak Ibu." Klik. Panggilan itu terputus. Bu Widi menatap ponsel di tangannya dengan nanar. Kalimat terakhir Doni terasa lebih menyakitkan daripada penghakiman seluruh dunia. Itu adalah vonis final. Palu godam terakhir yang meremukan sisa-sisa hatinya. Karma telah datang bukan dalam bentuk penjara atau denda, melainkan dalam bentuk kehancuran total atas segala sesuatu yang ia anggap berharga. Status, keluarga, dan cinta dari anaknya sendiri. Ia kini benar-benar sendirian, terdampar di pulau kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Beberapa minggu setelah badai itu menerjang, keheningan yang tertinggal di rumah Nita terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang menegangkan, melainkan keheningan yang hampa. Setiap sudut rumah seolah menyimpan gema dari peristiwa traumatis yang telah mereka lalui. Jalanan di depan rumah, yang mengarah ke kediaman Bu Widi, terasa seperti jalur berbahaya yang harus dihindari. Nita dan Doni sadar, mereka tidak bisa benar-benar sembuh jika mereka tetap tinggal di sana. Luka itu terlalu dekat. Bayang-bayang masa lalu terlalu pekat. Maka, dengan sebuah kesepakatan bulat yang terasa seperti tarikan napas lega, mereka memutuskan untuk pindah. Proses pindahan berlangsung cepat. Mereka tidak mencari rumah yang lebih besar atau lebih mewah. Mereka mencari sebuah sangkar, sebuah tempat perlindungan yang hangat dan nyaman, jauh dari lingkungan yang telah terkontaminasi oleh kenangan buruk. Mereka menemukan sebuah rumah kecil di kompleks perumahan yang tenang di sisi lain kota, dengan halaman belakang yang cukup luas untuk Elzar berlari-larian dan sebatang pohon rindang yang meneduhinya. Mengemas barang-barang terasa seperti sebuah ritual. Mereka membuang banyak benda yang mengingatkan pada Bu Widi, menyimpan hanya kenangan-kenangan indah, dan menata ulang hidup mereka, kotak demi kotak. Meninggalkan rumah lama terasa seperti melepaskan sauh yang berat. Saat mobil mereka melaju untuk terakhir kalinya, Nita tidak menoleh ke belakang. Ia menatap lurus ke depan, ke arah masa depan yang harus ia bangun kembali dari puing-puing. Rumah baru mereka dengan cepat risih dengan kehidupan. Tawa Elzar kembali menggema di lorong-lorongnya, meski proses penyembuhannya adalah sebuah perjalanan yang panjang dan berliku. Sesi terapi Elzar dengan Bu Santi dari yayasan menjadi rutinitas mingguan mereka. Awalnya, Elzar sangat pendiam. Ia sering terbangun di tengah malam karena mimpi buruk, berteriak-teriak memanggil ibunya. Ia menjadi sangat lengket pada Nita, seolah takut jika ibunya lepas dari pandangan, sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia juga menunjukkan ketakutan yang tidak wajar pada orang tua, terutama wanita, yang berbicara dengan nada suara sedikit tinggi. Bu Santi menanganinya dengan kesabaran seorang malaikat. Ia tidak pernah memaksa Elzar untuk berbicara tentang kejadian itu. Ia menggunakan media lain untuk membuka pintu ke dalam dunia Elzar yang terluka. Melalui permainan balok, ia mengajarkan Elzar cara membangun kembali dunianya yang runtuh. Melalui boneka tangan, ia membiarkan Elzar memerankan perasaannya, di mana boneka dinosaurus yang pemberani akan melawan boneka serigala tua yang jahat. Dan melalui kertas gambar, Elzar perlahan mulai memvisualisasikan perasaannya.
Gambar-gambar pertamanya masih didominasi warna hitam dan merah. Sosok-sosok besar yang mengancam dan figur-figur kecil yang tak berdaya. Nita menyimpan semua gambar itu, sebagai pengingat akan sejauh mana perjalanan yang harus mereka tempuh. Perlahan tapi pasti, terapi itu menunjukkan hasil. Mimpi buruk Elzar mulai berkurang. Ia tidak lagi menangis saat Nita harus meninggalkannya di sekolah barunya. Suatu sore, saat sesi terapi, ia menggambar sesuatu yang berbeda. Sebuah rumah dengan 3 orang di dalamnya. 1 besar, 1 sedang, dan 1 kecil. Mereka semua tersenyum. Dan di atas rumah itu, ia menggambar sebuah matahari besar yang juga tersenyum lebar. Bu Santi bertanya, siapa saja yang ada di dalam rumah ini? Elzar menunjuk gambar itu satu persatu. Ayah, ibu, dan Elzar, jawabnya. Di dalam rumah, kita aman. Mendengar cerita itu dari Bu Santi, Nita menangis. Tapi kali ini, itu adalah air mata kebahagiaan. Itu adalah kemenangan kecil pertama mereka, sebuah tanda bahwa pelangi mulai terbentuk setelah badai yang dahsyat. Namun, bukan hanya Elzar yang membutuhkan penyembuhan. Nita dan Doni juga membawa luka mereka sendiri. Nita sering merasa bersalah, terus-menerus bertanya pada dirinya sendiri, mengapa ia tidak menyadari tanda-tanda itu lebih awal. Atas saran Bu Santi, ia bergabung dengan sebuah kelompok dukungan yang difasilitasi oleh yayasan, tempat para orang tua dengan pengalaman serupa berbagi cerita dan saling menguatkan. Di sana, Nita belajar bahwa rasa bersalahnya adalah hal yang wajar, dan bahwa yang terpenting sekarang bukanlah melihat ke belakang, melainkan membangun masa depan yang aman untuk anaknya. Sementara itu, Doni berjuang melawan iblisnya sendiri. Pengkhianatan dari ibunya meninggalkan luka yang menganga di hatinya. Ia harus membunuh citra ibu penyayang yang ia sembah seumur hidupnya, dan menerima kenyataan pahit tentang siapa ibunya sebenarnya. Malam minggu, setelah Elzar tertidur, ia dan Nita akan duduk berdua di teras belakang, di bawah temaram lampu taman, dan berbicara. Doni akan menumpahkan semua rasa sakit, rasa malu, dan amarahnya. Nita akan mendengarkan, memegang tangannya, dan meyakinkannya bahwa ini bukan salahnya. Percakapan-percakapan itu menjadi terapi bagi mereka berdua. Mereka saling menyembuhkan, memperkuat ikatan pernikahan mereka hingga menjadi sekeras baja. Doni menyalurkan semua emosinya menjadi energi positif. Ia menjadi ayah dan suami yang lebih hadir. Ia tidak pernah melewatkan momen untuk membacakan dongeng sebelum tidur untuk Elzar, mengajarinya bermain sepeda, atau sekadar berguling-guling di rumput halaman belakang. Ia bertekad untuk memutus siklus racun dalam keluarganya, dan memulai warisan baru yang penuh dengan cinta dan kehangatan. Krisis itu telah menghancurkan keluarga mereka yang lama, namun dari reruntuhan itu, mereka membangun sebuah keluarga yang baru. Keluarga yang lebih kuat, lebih jujur, dan lebih saling menghargai. Mereka mengisi rumah baru mereka bukan hanya dengan perabotan, tetapi dengan tradisi-tradisi baru. Malam Jumat menjadi malam pizza dan film. Hari Minggu pagi menjadi waktu untuk berkebun bersama. Hal-hal kecil dan sederhana itu menjadi fondasi dari kebahagiaan baru mereka. Suatu sore yang cerah, beberapa bulan setelah mereka pindah, Nita sedang menemani Elzar menggambar di meja teras. Elzar tampak begitu fokus. Lidahnya sedikit terjulur, tangannya dengan mantap mewarnai gambarnya. Setelah selesai, ia mengangkat kertas itu dengan bangga dan menunjukkannya pada Nita. Itu adalah gambar dirinya dan Nita sedang bergandengan tangan di bawah sebuah pelangi yang berwarna-warni. Di gambar itu, Nita digambarkan seperti seorang ratu dengan jubah, dan Elzar tersenyum lebar di sampingnya. Bagus sekali, sayang, puji Nita tulus, hatinya menghangat. Elzar menatap ibunya dengan mata jernihnya yang kini kembali berbinar. Ia memeluk Nita erat-erat. Bu, bisiknya di telinga Nita, Elzar sayang ibu. Terima kasih sudah jadi pahlawan Elzar. Sebuah kalimat sederhana dari seorang anak laki-laki berusia 6 tahun. Namun bagi Nita, kalimat itu adalah segalanya. Itu adalah medali penghargaan tertinggi. Itu adalah bukti bahwa semua perjuangan, air mata, dan rasa sakitnya tidak sia-sia. Pelangi mereka telah benar-benar kembali, dan warnanya jauh lebih indah dari sebelumnya. 6 bulan berlalu sejak hari di mana badai itu menerjang. Kehidupan keluarga kecil Nita telah menemukan ritmenya yang baru, sebuah melodi yang tenang dan damai. Elzar tumbuh menjadi anak yang lebih percaya diri di sekolah barunya. Terapi dengan Bu Santi kini hanya dilakukan sebulan sekali, lebih sebagai sesi pemeliharaan daripada penanganan krisis. Rumah baru mereka telah benar-benar menjadi rumah, sebuah benteng kebahagiaan yang tidak bisa ditembus oleh bayang-bayang masa lalu. Proses hukum terhadap Bu Widi berjalan di latar belakang, ditangani sepenuhnya oleh tim pengacara dari Yayasan Laras. Bagi Nita dan Doni,
Itu terasa seperti sebuah gema dari kehidupan lain, sebuah bab yang hampir selesai mereka tulis. Hingga suatu hari, pengacara mereka menelepon. Hari persidangan telah ditetapkan. Jantung Nita berdebar sedikit lebih kencang mendengarnya. Ada secercah kegelisahan, sebuah keengganan untuk membuka kembali luka lama. Namun, ada juga perasaan lega. Ini adalah langkah terakhir. Puncak dari semua yang telah mereka perjuangkan. Mereka harus menyelesaikannya, bukan untuk balas dendam, tetapi untuk sebuah penutupan. Untuk memastikan ada konsekuensi hukum yang nyata atas perbuatan Bu Widi, agar ia tidak akan pernah bisa menyakiti Elzar atau anak lain lagi. Hari persidangan tiba. Suasana di dalam gedung pengadilan terasa dingin dan formal. Nita menggenggam tangan Doni dengan erat saat mereka berjalan menyusuri koridor yang panjang. Laras dan Bu Santi sudah menunggu mereka di depan ruang sidang, memberikan senyum menguatkan. Mereka tidak perlu membawa Elzar. Tim hukum yayasan dan psikolog telah sepakat bahwa membuat Elzar bersaksi secara langsung hanya akan membuka kembali traumanya. Kesaksian tertulis dari Bu Santi dan bukti-bukti lain sudah lebih dari cukup. Saat mereka masuk ke dalam ruang sidang, Nita melihatnya. Bu Widi duduk di kursi pesakitan, di samping seorang pengacara yang tampak ditunjuk oleh negara. Penampilannya sangat jauh berbeda dari sosok ratu sosialita yang Nita kenal. Rambutnya yang biasanya tersanggul rapi kini tampak kusam dan menipis. Wajahnya penuh kerutan, tampak lebih tua 10 tahun. Pakaiannya sederhana, tidak ada lagi perhiasan atau tas mahal yang biasa ia pamerkan. Ia tampak seperti seorang wanita tua yang kalah dan lelah. Ia tidak menoleh saat mereka masuk, pandangannya terpaku pada meja di hadapannya. Persidangan berjalan dengan cepat dan efisien. Tim jaksa, yang bekerja sama dengan pengacara yayasan, memaparkan kasusnya dengan lugas. Mereka menunjukkan hasil visum sebagai bukti pertama. Foto-foto lebam Elzar ditampilkan di layar proyektor, membuat beberapa orang di galeri publik terkesiap. Rekaman suara pengakuan Bu Widi diputar, suaranya yang angkuh dan kejam terdengar sangat kontras dengan penampilannya yang sekarang rapuh. Bu Santi kemudian maju sebagai saksi ahli, menjelaskan dengan bahasa yang jelas dan profesional tentang dampak psikologis dari kekerasan berulang pada seorang anak, menggunakan gambar-gambar Elzar sebagai ilustrasi dari trauma yang dialaminya. Pengacara Bu Widi tidak banyak memberikan perlawanan. Bukti-bukti itu terlalu kuat untuk dibantah. Bu Widi sendiri hanya menunduk diam sepanjang persidangan, seolah tidak punya lagi kekuatan untuk membela diri. Akhirnya, tiba saatnya hakim membacakan putusan. Ruangan menjadi senyap. Hakim menyatakan Bu Widi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Vonisnya adalah sebuah kombinasi yang dirancang untuk menghukum, merehabilitasi, dan melindungi. Ia dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 3 tahun, artinya ia tidak akan masuk ke dalam sel selama ia tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, ia diwajibkan untuk menjalani konseling kejiwaan secara rutin yang diawasi oleh negara. Dan yang terpenting bagi Nita dan Doni, hakim mengeluarkan perintah penahanan permanen. Bu Widi secara hukum dilarang keras untuk mendekati, menghubungi, atau mencari tahu keberadaan Elzar dalam jarak dan cara apapun, selamanya. Palu diketuk. Keadilan telah ditegakkan. Saat mereka berjalan keluar dari ruang sidang, Nita merasa beban terakhir di pundaknya terangkat. Selesai. Semuanya sudah benar-benar selesai. Di ujung koridor, ia melihat Bu Widi sedang digiring pelan oleh petugas. Untuk sesaat, pandangan mereka bertemu. Di mata wanita tua itu, Nita tidak melihat kebencian, hanya kekosongan dan penyesalan yang dalam. Nita tidak merasakan kemenangan atau kepuasan. Yang ia rasakan hanyalah rasa kasihan yang samar dan keinginan untuk segera pergi dari tempat itu. Ia memalingkan wajahnya dan terus berjalan, menggandeng tangan suaminya, menuju cahaya matahari yang terang di luar gedung pengadilan. Beberapa minggu kemudian, di sebuah pantai yang berpasir putih, sebuah pemandangan yang indah terhampar. Langit biru cerah, ombak bergulung dengan tenang, dan angin laut yang hangat menerbangkan layang-layang berbentuk naga milik Elzar. Doni tertawa sambil berlari-larian membantu Elzar menjaga layang-layangnya tetap di udara. Tawa mereka lepas, tanpa beban, murni sebuah ekspresi kebahagiaan. Nita duduk di atas tikar piknik, mengamati 2 laki-laki yang paling ia cintai di dunia. Hatinya dipenuhi oleh perasaan damai yang begitu melimpah. Perjalanan mereka begitu berat, dipenuhi oleh air mata, amarah, dan ketakutan. Tapi mereka berhasil melewatinya. Mereka tidak hanya selamat, mereka menjadi lebih kuat. Ia sadar, kemenangan sejatinya bukanlah vonis di ruang pengadilan. Kemenangan sejatinya adalah pemandangan ini, tawa putranya yang telah kembali, genggaman tangan suaminya yang hangat, dan masa depan yang terbentang di hadapan mereka,
seluas dan secerah lautan di depan matanya. Panggilan terakhir untuk ibu mertuanya bukanlah sebuah tindakan balas dendam. Itu adalah sebuah deklarasi cinta. Cinta seorang ibu yang akan melakukan apa saja untuk melindungi anaknya dan membangun kembali pelangi untuk keluarganya. Dan kini, mereka hidup di bawah pelangi itu, selamanya. 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 Selamanya.